Film diawali dengan memperlihatkan Frank dan Sarah yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Sejak memadu kasih dengan Sarah, Frank selalu bersifat overprotective. Bahkan mereka hampir tak pernah makan di restoran hanya karena Frank takut diracuni musuhnya. Buat kalian yang belum tahu siapa Frank, biar Mimin jelaskan dulu. Ia adalah mantan agen CIA paling berbahaya. Selama bertugas, Frank banyak menuntaskan misi tingkat tinggi, seperti membunuh bos kartel, pimpinan teroris, sampai dengan menggulingkan pemerintahan sebuah negara. Namun setelah pensiun, ia jatuh cinta ke seorang customer service bernama Sarah. Saat sedang berbelanja, sahabat lama Frank yang juga mantan agen bernama Marvin tiba-tiba muncul dan meminta bantuannya untuk menyelesaikan sebuah misi. Namun tawaran itu langsung Frank tolak. Semua itu demi melindungi kekasihnya. Sarah sendiri sebenarnya sangat ingin pacarnya kembali beraksi, tapi Frank tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Last chance, Frank. Ya, mobil yang Marvin kendarai tiba-tiba meledak dan langsung tewas di tempat. Frank masih tak percaya kalau Marvin beneran mati. Sekedar info, Marvin ini sudah belasan kali memalsukan kematiannya. Makanya pas melayat bukannya sedih, Frank malah menusuk jasad Marvin menggunakan pentul demi memastikan kematian sahabatnya. Does this a lot? Really? Frank tak menyangka hal ini akan terjadi. Sebagai pria tangguh, Frank tak pernah menangis. Tapi kematian Marvin ternyata mampu mengguncang perasaannya. Faster than anybody I ever met. He was a really good friend. Begitu keluar dari gereja, Frank langsung dihadang oleh anggota FBI. Mereka ingin mengajukannya beberapa pertanyaan terkait misinya di masa lalu. Pada akhirnya, ia terpaksa nurut karena jika melawan yang ada, Frank akan menjadi musuh pemerintah. Singkat cerita, ternyata bukan cuma FBI yang ingin menginterogasi Frank. Siang itu, seorang eksekutor pemerintah bernama Jack juga ingin menemuinya. Ia datang ke sana dengan berpura-pura sebagai pengacara. Padahal suara tembakan bergemuruh di gedung tersebut. Sang petinggi FBI beserta pasukannya mencoba menghentikan Jack, tapi yang ada mereka semua dibantai. Frank tak berdaya karena tangannya masih terborgol di atas meja. Tanpa basa-basi, Jack langsung menanyai Frank soal proyek bernama Nightshade. Sebagai ancaman, Jack juga berencana menyiksa Sarah jika ia tak mau buka mulut. Fillet your girl from head to toe with no mercy. Tak ada yang menyangka Frank berhasil melepaskan diri. Sayangnya ruangan tersebut telah dikepung oleh pasukan musuh. Jack tak segan untuk melakukan apa saja demi menangkap Frank hidup-hidup. Awalnya Jack pikir Frank tak mungkin lagi bisa kabur karena sudah terjebak. Plus tangannya juga masih terikat borgol. Namun dugaannya itu ternyata salah besar. Dalam sekejap, Frank berhasil mengalahkan 3 anggota pasukan khusus. Tersisa 4 lagi. Frank kembali melanjutkan pembantaiannya. Satu persatu musuhnya ia kalahkan. Ia mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk bertahan hidup. Namun karena keterbatasan kondisi, akhirnya Frank tertangkap. Dan saat itu terjadi, tiba-tiba ya, Marvin kembali muncul. Si kocak ini ternyata berhasil memalsukan kematiannya. Dan berkat bantuannya, akhirnya mereka berhasil kabur dari sana. Marvin juga diam-diam menyelamatkan Sarah dari pasukan yang Jack utus ke rumahnya tadi. Sejak awal, ia mencoba memperingati Frank soal kekacauan ini. Sayangnya tak didengarkan. Nah, semua masalah ini bermula ketika sebuah dokumen rahasia bocor ke internet. Dokumen itu menjelaskan soal proyek bernama Nightshade, sebuah misi khusus yang pernah Frank dan Marvin jalankan di tahun 1979. Frank sendiri sebenarnya bodoh amat kalau harus dikejar oleh pemerintah. Yang ia khawatirkan saat ini adalah keselamatan kekasihnya. Ia mencoba meyakinkan Sarah untuk bersembunyi di suatu tempat. Tapi Sarah yang suka tantangan malah ngotot untuk ikut. Balik dulu ke Jack yang mendatangi seorang jenderal untuk laporan. Ia bilang mulai sekarang Frank dan kekasihnya akan dicap sebagai teroris oleh pemerintah. Bahkan nama mereka sudah masuk dalam daftar Interpol.
Sang jenderal ternyata merasa itu masih belum cukup dan ingin menyerahkan persoalan ini ke Menteri Pertahanan. Namun tindakannya itu ditentang oleh sang kepala intelijen bernama Davis. Alhasil, Jack terpaksa membunuh sang jenderal. Jack juga menyarankan agar mereka mulai menyewa assassin terbaik asal Korea bernama Han. Menurutnya, hanya dia yang mampu menangkap Frank. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan sosok Han yang sedang bertemu dengan seorang pimpinan mafia. Dalam pertemuan itu, Han tak diperbolehkan membawa peralatan apapun. Namun hal itu bukan masalah baginya, karena Han bisa membunuh targetnya menggunakan benda apa saja. Contohnya seperti ini. Of course, it must appear like an accident. Mr. Fernandez. Han sangat senang saat ditugaskan untuk menangkap Frank karena ia sudah lama menyimpan dendam. Di lain sisi, pimpinan intelijen Inggris akhirnya mengetahui soal bocornya Project Nightshade. Sebagaimana Amerika, ia juga memerintahkan seorang pembunuh bayaran bernama Victoria untuk menangkap Frank. Sekedar info, Victoria ini sebenarnya pensiunan MI6 sekaligus teman baik Frank. Tapi karena ditekan oleh pemerintah, terpaksa ia menerima tawaran yang diberikan. MI6 has a job for you. If you want to stay alive, you're going to accept it. Di lain sisi, Marvin juga ternyata sudah menculik seorang petinggi militer untuk menjelaskan apa itu sebenarnya Project Nightshade. Ternyata saat Amerika dan Soviet perang dingin dulu, terdapat seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah bom nuklir mutakhir. Bom itu dulu dibawa ke Soviet sebagai perjanjian damai. Lucunya, senjata itu tiba-tiba hilang entah kemana. Saat ini, orang-orang percaya kalau Frank dan Marvin mengetahui keberadaan nuklir tersebut. Karena dulu, merekalah yang ditugaskan untuk mengawal si ilmuwan. Masalahnya, Frank bilang si ilmuwan itu sudah lama mati. Ia dibunuh oleh intelijen Soviet. The scientist was Edward Bailey. Made a mistake. It was secure, and the Soviets got him with a car bomb. Nah, mereka akhirnya mencari orang yang menyebarkan informasi Nightshade di internet. Berdasarkan pengamatan Frank, kemungkinan pelakunya adalah seseorang bernama Frog. Di lain sisi, Victoria tiba-tiba menelpon dan mengabarkan soal misi yang ia terima dari pemerintah Inggris. Ia juga sekalian bilang nyawa Frank dalam bahaya karena musuh bebuyutannya si Han. Infonya sudah mulai bergerak. Han, just went #1. Who's Han? He is the best contract killer in the world. Faktanya memang demikian. Asisten Han saat ini mulai melacak keberadaan Frank. Menggunakan private jet-nya, Han terbang ke kota di mana Frank dan timnya sedang menginap. Begitu tiba di sana, salah satu bawahannya juga mengabarkan kalau ia telah memasang beberapa kamera CCTV di kamar tempat Frank menginap. Namun, itu semua ternyata hanyalah jebakan, karena Frank sejak awal mengincar private jet milik Han. I think someone stole your plane. Ya, dibanding kabur, Frank dan Marvin ternyata memanfaatkan kedatangan musuhnya. Menggunakan private jet milik Han, mereka terbang ke Paris, kota di mana si informan bernama Frog berada. Sayangnya ketika baru saja tiba di sana, Frank harus kembali berpapasan dengan seorang intelijen Rusia bernama Miranda. Sarah? I need to speak to you immediately. Miranda ternyata mantan Frank. Bahkan menurut Marvin, sampai saat ini Frank masih tak bisa menolak godaan wanita di hadapannya. By the way, Miranda menyampaikan kalau pemerintah Rusia ingin bekerja sama dengannya demi menemukan bom nuklir tersebut. Sebagai gantinya, ia berjanji tak akan menangkap dan menyerahkan Frank ke Interpol. Sesuai perkiraan Marvin, sekali lagi Frank tak bisa menolak tawaran mantan kekasihnya. Can't we just kill her? We don't really have a choice. We need her to help us. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan The Frog. Sekedar info, dia adalah orang yang hidup dari menjual informasi rahasia militer dari berbagai negara. Dan siang itu, ia sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa teroris di sebuah restoran. Setelah Marvin memastikan kalau target mereka sudah sesuai, Frank dan yang lainnya ikut masuk ke dalam. The Frog sangat jago melarikan diri. Makanya Frank mewanti-wanti agar Sarah jangan sampai memandangnya secara langsung. Namun sayangnya, setelah melepaskan tembakan, The Frog berhasil kabur dengan merebut motor cross milik orang lain.
Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Miranda juga sudah menyiapkan sebuah kendaraan untuk mereka gunakan dalam aksi kejar-kejaran. Nah, Sarah yang cemburu dengan Frank memaksakan diri untuk ikut beraksi. Ia bahkan berkendara secara ugal-ugalan, walaupun ujung-ujungnya malah terjebak di sebuah lorong. Mereka akhirnya berhasil menangkap The Frog. Tanpa basa-basi, Frank dan timnya langsung melakukan berbagai penyiksaan agar Frog mau memberitahukan di mana ia menyimpan file rahasia tentang Project Nightshade. Sayangnya, tak satupun dari mereka yang mampu memaksanya. Hingga akhirnya, tiba-tiba Sarah berinisiatif untuk menggunakan metode yang berbeda. Dengan kecantikan dan rayuannya, Sarah berhasil meyakinkan The Frog untuk buka mulut. We need this information. I'll help. Suck it. Frank menyadari kalau pacarnya sedang cemburu buta. Makanya malam itu ia berencana untuk mengajaknya makan di luar. Tapi baru juga ngobrol, tiba-tiba Miranda kembali mengetok pintu mereka dan meminta Frank untuk ikut dengannya. Marvin mencoba memperingati Frank untuk jangan mau ikut, karena bisa saja itu adalah sebuah jebakan, sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Dan seperti biasa, firasat Marvin selalu benar. Ternyata Miranda berencana untuk merebut kunci deposit box yang tadi Frog berikan. Ia ingin menguasai file rahasia itu sendirian. Frank tak menyangka kalau minumannya sudah diracuni. Akibat racun tersebut, tubuh Frank sama sekali tak bisa digerakkan. Sarah memanfaatkan kondisi tersebut untuk melampiaskan kekesalannya. Nah, karena Marvin sudah mengetahui hal ini akan terjadi, diam-diam sejak awal ia menukar kunci deposit box tersebut dengan milik orang lain. Beberapa jam kemudian ketika Frank sudah pulih total, Marvin mengajaknya untuk jalan-jalan sebentar sambil memberikannya sedikit nasihat soal hubungan asmara. Karena 2 hari ini, Frank sudah kelewatan batas. Namun di tengah percakapan, Han tiba-tiba muncul. Han sangat kesal mengingat Frank sudah mencuri private jetnya. Ia tak berhenti melepaskan tembakan sampai semua rata dengan tanah. Untung saja Marvin selalu membawa sebuah dinamit di sakunya. Jadi mereka bisa memanfaatkannya untuk kabur. Keesokan paginya ketika mereka ke bank untuk membuka deposit box, Frank sempat berpapasan dengan Miranda yang terlihat sedang ditahan oleh pasukan anti-teror. Ternyata kunci deposit box yang Marvin berikan kemarin merupakan milik salah satu pimpinan teroris. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mendapatkan file mengenai Nightshade. Di dalam berkas itu tertulis jelas kalau ada satu orang yang mengetahui di mana nuklir itu disimpan. Dan sampai saat ini orang tersebut disembunyikan oleh pemerintah Inggris. Tanpa membuang waktu, Frank dan tim langsung berangkat menuju London. Sayangnya ketika baru memasuki perbatasan Inggris, Victoria tiba-tiba muncul. Ia datang untuk menuntaskan misinya. Victoria ternyata datang untuk menyelamatkan mereka dengan cara memalsukan kematian Frank dan kawan-kawannya. Di dalam mobil yang terbakar itu sudah terdapat 4 jasad yang kebetulan Victoria simpan untuk digunakan di situasi seperti ini. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di London. Orang yang mereka incar ditahan di sebuah penjara sekaligus rumah sakit jiwa bernama IC. Untuk masuk ke sana, Victoria kemudian berpura-pura sebagai orang gila. Tak satupun perawat yang menyadari aktingnya. Victoria dan Frank akhirnya berhasil menyusup ke dalam. Nah, orang yang mereka cari ternyata pasien khusus yang mengalami kelainan jiwa. Ia bahkan dikurung di sebuah ruangan tersendiri. Tapi begitu Frank melihat orang tersebut, ia kaget bukan main. Karena dia adalah ilmuwan pencipta bom nuklir yang harusnya sudah mati 32 tahun lalu. Ternyata selama ini pemerintah Inggris menyembunyikan keberadaannya. Dr. Bailey, I saw you die. Frank Moses, my dear fellow, how are you? Otak Dr. Bailey tak berfungsi dengan normal akibat rutin disuntikan obat khusus. Makanya mereka terpaksa membuatnya jatuh pingsan agar mudah dibawa kabur. Yang aneh adalah mengapa pemerintah Inggris menyembunyikan keberadaan Dr. Bailey selama ini. Apa tujuannya?
Di lain sisi, agar Frank bisa keluar dengan selamat, Victoria memancing seluruh penjaga untuk menangkapnya. MI6 tried to fake Bailey's death. Why? Kabar mengenai Dr. Bailey yang masih hidup ternyata sudah sampai ke telinga Davis. Ia menyuruh Jack untuk melakukan tindakan apapun demi mencegah bom nuklir itu dimiliki negara lain. Nah, Frank dan teman-temannya sendiri terbang ke Rusia. Tentu saja untuk masuk ke sana tidak mudah. Makanya Frank meminta bantuan teman lamanya yang bernama Ivan. Welcome, my friends. Moses into the heart of Mother Russia. Anyway, Frank datang ke Rusia untuk menemukan bom nuklir yang diincar oleh semua orang. Sayangnya lokasi dari bom itu hanya diketahui Dr. Bailey. Jadi mereka harus menunggu hingga ingatan sang dokter kembali normal. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menyelinap masuk ke kota Moskow. Di tengah jalan, tiba-tiba Han kembali muncul untuk balas dendam. Руки за голову! Frank tak kehabisan ide. Ketika Han sibuk menghajar para polisi, ia langsung memborgol tangan Han ke lemari pendingin. Tak sampai sana, Frank juga memanggil bantuan polisi lainnya melalui radio. Alhasil, Han kini dikepung dari berbagai arah. Tapi bukannya menyerahkan diri, yang terjadi malah malam itu ingatan Dr. Bailey mulai pulih. Dirinya bahkan sudah yakin di mana bom nuklir itu ia sembunyikan. Tanpa membuang waktu, keesokan paginya mereka semua pergi ke lokasi yang dimaksud. Setelah mutar-mutar beberapa jam, akhirnya Dr. Bailey ingat betul kalau bom nuklir itu ternyata ia simpan di istana presiden. Masalahnya untuk masuk ke sana tidak akan mudah. Untung saja Dr. Bailey tahu sebuah jalur rahasia untuk menyusup ke sana. Kita berpindah dulu ke Victoria yang saat ini diinterogasi oleh pimpinan MI6. Di sini, sang kepala intelijen menunjukkan bukti mengejutkan soal mengapa Dr. Bailey dipenjara selama 32 tahun. Melihat fakta tersebut, Victoria jadi menyesal serta merasa nyawa Frank dalam ancaman. Sayangnya, itu semua sudah terlambat karena Victoria sudah dijatuhi hukuman mati. Untung saja begitu akan dieksekusi, diam-diam ia kembali berhasil melepaskan diri. I'm sorry, Victoria. I've never heard of you. Balik lagi ke Frank dan kawan-kawannya yang sedang menyisiri terowongan rahasia menuju istana presiden. Ternyata setelah 32 tahun, ujung terowongan itu sudah ditutup. Mereka kemudian terpaksa meledakkan dinding penghalangnya menggunakan sebuah bom. Nah, lubang akibat ledakan tadi akan menjadi masalah jika diketahui para penjaga. Makanya, Sarah kemudian ditugaskan untuk berjaga di depan ruangan hingga mereka semua berhasil menemukan bom nuklir tersebut. Frank sebenarnya agak khawatir jika penyamaran pacarnya terbongkar, tapi mereka tak punya pilihan lain. Ingatan Dr. Bailey ternyata cukup tajam, karena tak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan bom nuklir tersebut. Asal kalian tahu, bom buatan Dr. Bailey ini tak memancarkan radiasi sama sekali. Makanya, walaupun sudah 32 tahun, tak satupun orang yang berhasil menemukannya. Masalah kembali muncul ketika Miranda tiba-tiba memorgoki mereka. Ternyata sejak tadi ia sudah menyadari kehadiran Frank. Namun di sini Frank pasang badan. Ia ngotot agar bom nuklir tersebut dimusnahkan karena tak satupun negara yang pantas menyimpannya. This isn't about ours. This is about right and wrong. Di waktu yang sama, salah satu tentara Rusia mencoba mengajak Sarah untuk berkenalan. Nah, karena keterbatasan bahasa, Sarah cuma bisa pelangap-pelongo. Termasuk ketika diajak ciuman. Untung saja tak lama kemudian Frank datang. Tentu saja ia sempat emosi melihat pacarnya ciuman sama cowok lain. Tapi tak ada waktu untuk bertengkar karena mereka semua harus segera kabur dari sana. Malam itu mereka semua merayakan keberhasilan misi tadi. Namun di tengah acara, tiba-tiba Victoria mengabari Frank soal fakta mengejutkan, di mana alasan Dr. Bailey ditahan selama 32 tahun karena ternyata ia berencana untuk meledakkan bom nuklir tersebut. Sayangnya, peringatan Victoria sudah tak berguna karena Dr. Bailey sudah menduga cepat atau lambat Frank akan mengetahui kebenaran masa lalunya. Tak sampai sana, Dr. Bailey juga diam-diam menghubungi Jack dan menawarkan kerjasama. Your country appreciates your sacrifice, Frank. Yes, it is time. So long, Frank. So long, Marvin.
Begitu sampai di landasan, Jack langsung berkhianat. Sejak awal ia hanya menginginkan bom tersebut. Pemerintah Amerika juga berencana untuk mengurung Dr. Bailey di sebuah fasilitas khusus, sama seperti yang Inggris pernah lakukan kepadanya. Namun anehnya, walaupun sudah dikhianati, Dr. Bailey terlihat sangat tenang. Ternyata diam-diam ia sudah menduga hal tersebut. Di tengah penerbangan, Dr. Bailey berhasil melepaskan diri. Ia berencana untuk membunuh semua orang di pesawat itu menggunakan gas beracun. Gas mematikan itu sendiri tak berefek ke tubuh Dr. Bailey karena ia memiliki obat penawarnya. Sure you wouldn't want to miss what's coming next. Keesokan harinya, Frank dan timnya bersiap untuk dieksekusi. Pemerintah Rusia menganggap kalau merekalah yang membunuh Miranda. Namun di saat-saat terakhir, Victoria dan Ivan kembali muncul. More sexy in the whole world. Berdasarkan informasi yang ada, pesawat yang ditumpangi Dr. Bailey mendarat darurat di London. Lebih parahnya lagi, si dokter juga berencana untuk menjual bomnya ke pemerintah Iran. Tanpa membuang waktu, Frank dan timnya langsung bersiap-siap untuk berangkat ke London. Namun saat akan mengisi bahan bakar, tiba-tiba Han kembali muncul. You betrayed me. Han dendam kusumat ke Frank karena dulu sewaktu masih menjadi agen khusus Korea, Frank pernah menjebaknya. Pada intinya, akibat ulahnya tersebut, Han dianggap pengkhianat oleh negaranya sendiri. Dan dari situlah Han memulai karirnya sebagai pembunuh bayaran. Nah, karena Frank tahu Han sebenarnya orang baik, makanya di tengah pertarungan ia mencoba meyakinkannya bahwa ada sebuah bom nuklir yang siap meledak di tengah kota London. Salah sedikit saja maka 11 juta jiwa akan melayang. This doesn't mean I'm not going to kill you later. Teman-teman Frank sempat kaget saat melihat Han ikut naik ke pesawat. Apalagi sejak awal sebenarnya pesawat itu adalah miliknya. By the way, Dr. Bailey infonya bersembunyi di kantor kedubusan Iran yang terletak di tengah kota London. Untuk masuk ke sana mereka terpaksa menggunakan Sarah sebagai umpan. Sebelum bertugas, Frank sempat memberikan Sarah sebuah hadiah berupa pistol. Dan singkat cerita, rencana pun dimulai. Sejak awal di restoran itu sudah terdapat seorang pejabat asal Iran. Melihat Sarah yang menangis ditinggal kekasihnya, ia langsung mendekat dan mengajaknya berkenalan. Begitu ada kesempatan, Sarah langsung menyuntikkan sebuah racun mematikan ke tubuh si target. Jika si target menginginkan obat penawarnya, maka ia harus membantu Sarah masuk ke kantor kedubusan. That's it. Di saat yang sama, kita diperlihatkan Dr. Bailey yang sedang bertransaksi dengan para petinggi negara Iran. Bomnya dibeli dengan nilai yang sangat fantastis. Ia juga sengaja membiarkan Jack hidup sebagai bukti ke orang-orang bahwa ia memang mengkhianati negaranya. Namun ketika ada kesempatan, Dr. Bailey malah membunuh semua orang yang berada di ruangan tersebut. Karena sejak awal ia berencana untuk meledakkan bom nuklir itu di sana. Dr. Bailey bilang 32 tahun lalu istri dan anaknya mati imbas dari perang dingin antar negara. Dan sekarang ia ingin balas dendam dengan menciptakan peperangan. When you mess with me, buddy. Very well, Patriot. Sarah akhirnya berhasil masuk ke kedubusan tanpa pemeriksaan. Di tengah jalan ia berpapasan dengan Marvin dan memberikannya sebuah paket. Ternyata Marvin sudah berhasil menyusup lebih dulu ke sana, namun ia menitipkan senjata dan bomnya ke Sarah. Bom itu sendiri berfungsi untuk meledakkan semua saluran air di gedung. Dan begitu itu terjadi, otomatis mereka akan memanggil tukang ledeng. Saat itulah Frank dan Han muncul. Wait! It's okay. It's later. Sayangnya begitu mereka berhasil masuk ke sana, bom nuklir itu ternyata sudah aktif. Sekalipun Marvin ahli dalam merakit bom, tapi bom ciptaan Dr. Bailey memiliki sistem yang sangat rumit. Makanya Victoria kemudian ditugaskan untuk memastikan jangan sampai Dr. Bailey berhasil kabur keluar dari gedung.
Akibat suara tembakan di lantai bawah, kini penyamaran mereka semua terbongkar dan sempat terjadi adu tembak. Saat semua orang sibuk melawan penjaga, tiba-tiba Dr. Bailey muncul dan berhasil membawa kabur Sarah. Let's go. Jolly good show. Han dan Victoria mencoba mengejar Dr. Bailey menggunakan mobil mewah, tapi mereka juga masih dibuntuti oleh pasukan keamanan Irak. Sedangkan Frank dan Marvin memutuskan untuk melakukan pengejaran menggunakan helikopter yang kebetulan terparkir di belakang gedung kedubesan. Sepanjang penerbangan, Marvin mencoba menetralkan bom di pangkuannya, tapi pada akhirnya itu semua sia-sia. Wait! Stop cutting wires! I knew we were gonna die! 30 menit tersisa sebelum bom itu meledak. Keadaan semakin memanas bagi Han dan Victoria karena mobil mereka tak berhenti dikejar oleh pasukan Iran. Makanya begitu ada kesempatan, mereka langsung memberikan serangan balasan. Sayangnya di tengah aksi saling tembak, salah satu peluru malah nyasar dan mengenai pilot helikopter yang Frank sedang tumpangi. Dr. Bailey kabur menuju bandara. Otomatis helikopter Frank tak bisa terbang bebas di area tersebut. Rumitnya lagi, karena si pilotnya tadi sudah mati, helikopter mereka kini tak bisa dikendalikan. Dan begitu digerakkan sedikit saja, yang terjadi malah. I can't stop it. Tersisa 15 menit sebelum bom itu meledak. Frank segera mencuri mobil petugas bandara dan menyusul ke tempat parkiran pesawat. Ia yakin saat ini Dr. Bailey pasti sudah bersiap-siap untuk lepas landas. Namun begitu Frank naik ke pesawat, ternyata Dr. Bailey sudah bersiap menembak kepala Sarah. Frank tak berkutik ketika nyawa kekasihnya dalam bahaya. Down, Frankie. It's a good girl. Now leave the plane. Take Nightshade with you. Pada akhirnya, Dr. Bailey berhasil lepas landas, meninggalkan Frank dan teman-temannya di landasan. Marvin dan yang lainnya sudah bersiap untuk menerima kematian mereka, karena 3 menit lagi bom itu akan meledak. Namun, di tengah penerbangan, tiba-tiba Dr. Bailey menyadari kalau ada suara aneh dari balik kokpit, yang ternyata... Sebelum masuk menyelamatkan Sarah tadi, diam-diam Frank berhenti sejenak dan menaruh bom itu di balik kokpit. Tak satupun dari mereka yang menyadari aksinya. Semua orang bersyukur dengan aksi jenius Frank, tapi hal itu tidak berlaku untuk Han, karena private jetnya kini ikut musnah. 30 mil for the plane and 20 for not killing you. Thanks for your help. I mean it, Frank. All right. Dan dengan begitu, film pun tamat. Bagaimana tanggapan kalian soal film ini? Coba komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.